Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya dengan Ima Resmiati akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada imunohistokimia. Yang dimaksud imunohistokimia atau imunohistosemikal adalah metode pemeriksaan yang memvisualisasikan interaksi antara antigen pada jaringan sampel dengan antibodi primer dengan perpanjangan reaksi enzimatis pada substrat. Dan teknik ini didasarkan pada adanya reaksi ikatan antara antigen dan antibodi yang dituju, yang kemudian kompleks ini berikatan dengan suatu bahan khusus yang dapat menghasilkan perubahan warna. Apa yang menjadi tujuan pemeriksaan IHK adalah sebagai berikut. Satu, menentukan distribusi antigen. Yang kedua, membantu diagnosis suatu penyakit. Yang ketiga, menentukan terapi sensitif atau obat-obatan yang sesuai dengan jenis tumor. Yang keempat, menentukan jenis tumor dengan kelasnya. Yang kelima, identifikasi jenis sel dan asal metastasis. Kemudian untuk menentukan lokasi tumor primer dan untuk identifikasi proliferasi sel. Apa saja yang menjadi target pada pewarnaan imunohistokimia? Yang menjadi target pada IHK adalah satu, nukleus, dua, sitoplasma, kemudian yang ketiga membran. Target pewarnaan pada IHK seperti ini gambarannya. Nuklear yang dilihat adalah inti sel, kemudian sitoplasma dan membran. Untuk alur kerja pemeriksaan imunohistokimia bisa dilihat pada bagian berikut. Jadi pasien setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan biopsi, dilakukan grossing, kemudian dilakukan pemeriksaan pada rangkaian histopatologi yang akhirnya akan diwarnai dengan pemeriksaan imunohistokimia. Workflow untuk pemeriksaan imunohistokimia adalah sebagai berikut. Pelunturan lilin, kemudian pemberian antigen retrieval, blok agen, kemudian ada penambahan antibodi primer, kemudian ada antibodi sekunder, yang kemudian nanti ada penambahan substrat yang kemudian akhirnya nanti dilihat pada mikroskop. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemeriksaan imunohistokimia? Ada 3 macam, 1 analitik, kemudian post-analitik, dan pre-analitik. Dan ini adalah faktor-faktor analitik, post-analitik maupun pre-analitik. Fase pre-analitik diantaranya 1, akuisisi, yang kedua jenis dan waktu fiksasi, yang ketiga jenis dan waktu dekalsifikasi, yang keempat pemrosesan jaringan, yang kelima waktu dan suhu pengeringan slide. Kemudian pada fase analitik, seleksi antibodi, optimalisasi antibodi, validasi antibodi, instrumentasi, kualifikasi dan personal assay imunohistokimia, dan sertifikasi CAP. Pada fase pasca analitik, kontrol positif dan negatif jaringan, interpretasi, pelaporan hasil, kinerja ahli patologi, patologi digital dengan gambaran analisis. Faktor-faktor proses jaringan yang mempengaruhi hasil imunohistokimia diantaranya penundaan fiksasi, kemudian jenis fiksatif, konsentrasi fiksatif, pH dan buffer, waktu fiksatif, reagen dan kondisi dehidrasi, membersihkan reagen dan suhu, suhu dan lamanya embedding parafin, kondisi pengeringan dan penyimpanan slide. Faktor tanpa efek yang dilaporkan pada hasil tes imunohistokimia: 1, rasio jaringan untuk fiksatif, kemudian jenis prosesor yang digunakan, jenis parafin, lamanya pencucian setelah fiksasi, jumlah dan posisi spesimen setelah dehidrasi, lamanya penyimpanan blok parafin. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan imunohistokimia, diantaranya no for sinyal atau tidak ada sinyal. 1, pemilihan antibodi, yang kedua fiksasi jaringan, yang ketiga parafin embedding. Dan solusi-solusinya bisa dilihat pada paparan berikut. Apabila pemilihan antibodi, solusinya diperiksa dulu protein dengan Western blot atau hibridisasi. Kemudian apabila fiksasinya berlebihan, bisa dikurangi waktu fiksasinya atau terapkan langkah pengambilan antigen. Kemudian pada
parafin embedding. Apabila epitop tidak dikenali oleh antibodi primer, bisa beralih menggunakan bagian yang beku. Selanjutnya adalah pengambilan antigen. Apabila epitop mencegah pengikatan antibodi primer, solusinya tingkatkan waktu perawatan atau ubah prosedur. Kemudian aplikasi antibodi, epitop tidak jenuh dengan antibodi dan atau belum mencapai pengikatan keseimbangan, solusinya meningkatkan konsentrasi atau waktu inkubasi antibodi primer atau sekunder. Kemudian permeabilisasi, maksudnya penetrasi antibodi yang tidak memadai dan baper ke dalam jaringan. Solusinya gunakan 0,5 sampai 1% triton atau twin 20 deterjen dalam baper. Masih selanjutnya kompatibilitas antibodi. Di sini bisa dilihat di slide, jadi antibodi primer tidak reaktif dalam sampel jaringan. Solusinya konfirmasikan reaktivitas spesies dari primer antibodi. Antibodi primer mengikat epitop hanya terbuka ketika protein dibuka. Solusinya dikonfirmasikan bahwa antibodi dapat digunakan untuk pengujian dalam di mana protein berada dalam konfirmasi aslinya. Primer tidak kompatibel dengan antibodi sekunder. Solusinya pastikan antibodi sekunder akan berinteraksi dengan spesies antibodi primer. Reagen tidak tepat, baik volume maupun konsentrasi. Jadi harus diulangi prosedur pewarnaan dan verifikasi semua reagen ditambahkan dalam urutan yang benar. Kemudian penyesuaian mikroskop atau fluoresensi. Fluorokom tidak efektif atau emisi tidak ditangkap oleh filter. Solusinya pastikan fluorokom kompatibel dengan set filter dan pengaturan yang sesuai digunakan. Juga tingkatkan waktu pemaparan kamera. Kemudian high background. Yang pertama, fiksasi. Jadi fiksasi berlebihan dapat menyebabkan pewarnaan non-spesifik yang kuat. Solusinya kurangi waktu atau konsentrasi dari fiksasi. Kemudian langkah pembuatan blok. Blok tidak memadai. Solusinya meningkatkan waktu inkubasi atau konsentrasi serum dalam baper saat pembuatan blok. Kemudian aktivitas endogen atau reaktivitas jaringan mungkin memiliki autofluoresensi tinggi, biotin, aktivitas peroksidase, dan lain-lain. Solusinya, periksa slide sebelum pewarnaan dan gunakan langkah-langkah pembuatan blok sesuai prosedur atau pendinginan yang sesuai. Atau mencoba metode deteksi yang lebih kompatibel. Faktor lain yang mempengaruhi high background, aplikasi antibodi. Antibodi primer atau sekunder konsentrasi terlalu tinggi. Solusinya titrasi antibodi untuk menentukan sinyal optimal untuk pewarnaan background. Pengikatan primer yang tidak spesifik atau antibodi sekunder. Solusinya tingkatkan jumlah atau masa inkubasi dan kurangi antibodi sekunder masa inkubasi. Kemudian kompatibilitas antibodi sekunder tidak spesifik mengikat sampel jaringan. Solusinya sekunder yang telah diserap sebelumnya terhadap spesies eksperimental sampel. Misalnya antibodi sekunder teradsorpsi terhadap imunoglobulin tikus atau serum direkomendasikan saat pewarnaan jaringan tikus. Kemudian metode deteksi pewarnaan berlebihan DAB. Solusinya kurangi waktu inkubasi dengan DAB kromogen. Peroksidase endogen diaktifkan reaksi DAB. Solusinya dinginkan dengan hidrogen peroksida. Atau biotin endogen mengaktifkan kompleks SA biotin menggunakan sinyal ABC metode amplifikasi. Solusinya memblokir biotin endogen. Selanjutnya kondisi yang tidak sesuai, reagen kadaluarsa atau slide yang rusak. Solusinya gunakan slide baru. Jaringan kering, solusinya hindari membiarkan jaringan kering selama prosedur pewarnaan. Atau kondisi baper, latar belakang dari interaksi ionik. Solusinya tingkatkan kekuatan ion pemblokiran dan buffer antibodi.
atau overlap spektral fluoresensi. Beberapa fluorokom memiliki overlap spektrum emisi. Solusinya pilih fluorokom yang kompatibel. Kemudian pur tisu morfologi yang mempengaruhi pemeriksaan IHK, persiapan jaringan, kemudian fiksasi, kemudian pengambilan antigen. Persiapan jaringan, bagian jaringan tidak tampak sobek, jaringan tampak sobek atau terlipat. Artinya ada gelembung udara di bagian bawah. Kemudian bagian tebal menyebabkan resolusi yang buruk dari morfologi jaringan. Bagian beku kristal es memiliki morfologi rusak. Solusinya potong kembali bagian menggunakan pisau tajam atau mengatur kecepatan potong. Abaikan daerah yang rusak ketika menganalisis hasil. Potong bagian jaringan yang lebih tipis, ulangi prosedur. Fiksasi. Jaringan kurang fiksasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Solusinya tingkatkan waktu fiksasi atau rasio fiksasi jaringan. Coba reagen fiksasi alternatif. Kurangi fiksasi menyebabkan bagian jaringan rusak. Solusinya tingkatkan waktu fiksasi atau gunakan larutan fiksatif alternatif. Kemudian pengambilan antigen, metodenya terlalu tinggi atau merusak jaringan. Solusinya tentukan kondisi optimal, cobalah metode yang berbeda. Uniform on or non-specific staining, pewarnaan tidak merata atau tidak spesifik, dipengaruhi oleh ketebalan pada jaringan bervariasi. Solusinya potong kembali bagian menggunakan pisau tajam. Kurang fiksasi dengan alkohol dapat menghasilkan artefak pewarnaan. Solusinya tingkatkan waktu pemasangan. Coba fiksasi yang berbeda. Keterlambatan fiksasi menyebabkan difusi antigen. Solusinya segera perbaiki jaringan, ulangi fiksasi dengan alkohol. Kemudian penghapusan lilin parafin yang tidak sempurna, gunakan silen yang segar. Selanjutnya adalah kompatibilitas antibodi. Antibodi primer dapat mengikat epitope pada antigen. Solusinya beralih pada poliklonal ke monoklonal antibodi. Coba antibodi monoklonal yang berbeda. Kemudian permeabilisasi, kerusakan membran dan sel dan membran, kerusakan membran sel dan membran protein dihilangkan. Solusinya gunakan deterjen dengan konsentrasi yang lebih rendah atau gunakan deterjen yang kurang pekat. Kondisi tidak sesuai, contohnya jaringan mengering, solusinya hindari membiarkan jaringan mengering selama prosedur pewarnaan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.